Selamat datang lagi di sesi kupas tuntas kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam satu ide dari buku The Road Less Stupid-nya Keith Cunningham. Spesifiknya bab 11. Judulnya tuh udah langsung kena banget. Hal-hal biasa yang dilakukan secara konsisten menghasilkan hasil yang luar biasa. Kita kan seringnya ngejar terobosan besar gitu, tapi gimana kalau kuncinya justru di hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari? Yuk kita lihat kenapa konsistensi ini penting banget. Tepat sekali. Buku ini kan emang fokusnya gimana caranya kita nggak kena pajak kebodohan. Istilah dia itu buat ya kesalahan-kesalahan mahal akibat keputusan impulsif atau kurang mikir gitu. Nah, bab 11 ini nunjukin kalau hasil yang wow itu jarang banget datang dari satu tindakan hebat. Justru itu akumulasi, tumpukan dari tindakan-tindakan biasa yang dilakuin dengan disiplin, terus-menerus. Iya. Slogan ugaman itu lugas banget ya. Hal-hal biasa yang dilakukan secara konsisten menghasilkan hasil yang luar biasa. Contohnya aja deh, kayak disiplin ngecek laporan keuangan bulanan sebelum tanggal 10. Kedengerannya kan, ya ampun, biasa banget gitu. Administratif sekali. Betul, kedengarannya biasa aja, tapi coba deh kita pikirin lagi, kalau kita konsisten ngecek laporan itu tiap bulan, tanpa bolong, lama-lama kita boleh lihat pola kan? Tren naik turun, atau ada yang aneh yang nggak bakal kelihatan kalau cuma sesekali aja ngeceknya. Nah, dalam beberapa kuartal, kata buku ini, wawasan yang numpuk ini bisa banget ngubah cara kita mikir soal prioritas, soal keputusan bisnis. Jadi bukan soal nemu satu trik jitu, tapi membangun pemahaman lewat keteraturan. Nah ini nih yang menarik, berarti berlaku dua arah dong ya. Maksudnya, buku ini juga ngingetin kalau kebiasaan jelek atau kelalaian kecil gitu, kalau dilakuin konsisten juga, ya hasilnya negatif juga. Jadi hasil kita sekarang, bagus atau jelek, itu sebenarnya cerminan langsung dari apa yang kita lakuin tiap hari secara konsisten. Kayak gitu ya. Persis, makanya kalau kita cuma fokus ke hasil akhir aja, seringnya salah kaprah. Kalau hasilnya nggak sesuai harapan, ya akarnya ada di tindakan harian kita. Mungkin nggak konsisten ngerjain yang benar, atau malah konsisten ngerjain yang salah. Jadi kalau mau ubah hasil, ya harus ubah input hariannya itu, nggak ada jalan pintas. Konsistensi itu kayak pengganda gitu, bisa buat baik, bisa buat buruk. Nggak konsisten ngelakuin yang benar, dan mungkin yang lebih nyelekit, di mana kita malah konsisten ngelakuin yang salah. Kebiasaan jelek apa, atau praktik bisnis yang asal-asalan apa, yang kita biarin aja padahal ngerusak. Tapi, nggak gampang kan ya buat terus-terusan ngelakuin hal biasa ini? Kadang bosen atau ngerasa nggak ada kemajuan gitu. Itu dia tantangannya, psikologis banget. Buku ini juga nggak bilang konsistensi itu gampang kok. Justru karena susah, makanya berharga. Cunningham ngasih saran praktis nih. Jangan coba beresin masalah gede sekaligus. Mending tanya, apa 5 hal kecil yang bisa saya lakuin sekarang buat mulai perbaiki situasi? Fokus ke langkah kecil tapi terus-terusan. Ini buat bangun momentum. Jadi fokusnya bukan ke masalah raksasa, tapi ke tindakan kecil yang bisa dikelola. Nah, konsisten di hal kecil ini juga kayak ngelatih otot disiplin kita. Nanti jadi lebih gampang buat nerapin ke hal yang lebih besar. Intinya bangun sistem, jangan ngandelin semangat sesaat aja. Oke. Jadi daripada nunggu ilham gede dateng, mending kita bangun fondasi aja pelan-pelan bata demi bata gitu ya. Lewat tindakan kecil yang diulang-ulang. Logika kalau efek atau hasil yang kita mau nggak ada, berarti penyebabnya, yaitu tindakan konsisten yang benar, juga nggak ada. Itu masuk akal banget sih. Kekuatan sebenarnya ya di situ. Di disiplin buat terus ngelakuin hal-hal yang kelihatannya sepele itu. Bahkan pas nggak ada yang liatin, bahkan pas rasanya monoton. Nah itu yang menurut Cunningham misahin orang yang cuma sibuk sama orang yang benar-benar dapat hasil luar biasa dalam jangka panjang. Jadi mengubah yang biasa jadi semacam ya sistem buat sukses gitu. Sip. Jadi kesimpulan dari bab 11 ini jelas banget ya. Jangan pernah remehin kekuatan tindakan kecil yang dilakuin hari demi hari dengan disiplin. Hasil luar biasa itu bukan sulap, tapi ya konsekuensi logis dari komitmen ke proses, ke hal-hal dasar yang sering kita anggap remeh. Nah mungkin sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin, renungkan. Apa ya satu aja tindakan biasa, sekecil apapun itu, yang kalau Anda mulai lakuin secara konsisten mulai hari ini, itu punya potensi paling besar buat bawa Anda ke hasil luar biasa yang Anda pengen. Ingat, tantangan terbesarnya seringkali bukan tahu mesti ngapain, tapi punya disiplin buat terus ngelakuinnya hari demi hari. Itu aja sih.